Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berlatih soal pada mata pelajaran seni rupa kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada bab 1 tema menggambar rumah tetangga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, sehingga nilai kalian semakin baik dalam soal atau dalam ujian sumatif atau penilaian harian seni rupa di kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Adi melakukan pengamatan sebelum menggambar bentuk rumah. Langkah selanjutnya yang dilakukan Adi adalah A. Menentukan teknik, B. Memberikan sentuhan akhir, C. Membuat sketsa, dan D. Menentukan gelap terang. Ya, anak-anak semuanya, ketika kita melakukan pengamatan sebelum menggambar bentuk rumah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sketsa terlebih dahulu, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal yang nomor 2. Berikut bukan contoh objek gambar benda adalah A. Meja, B. Lemari, C. Rumah, D. Angin. Ya, anak-anak semuanya, di bawah ini yang bukan contoh objek gambar benda adalah angin, anak-anak semuanya, karena angin ini tidak bisa dilihat, sehingga yang bukan contoh objek gambar benda adalah angin, atau jawabannya adalah D. Berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3. Garis horizon bila menjauhi mata akan A. Menuju titik hilang, B. Menyempit, C. Tetap sejajar, D. Belok. Ya, anak-anak semuanya, garis horizon itu garis hasil hayal yang berada di tengah itu biasanya. Nah, ini bila menjauhi mata maka akan menyempit, anak-anak semuanya. Nah, berikut soal nomor 4, anak-anak. Dalam prinsip menggambar bentuk, bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak A. Mengecil, B. Jauh, C. Gelap, D. Terang. Anak-anak semuanya, ketika kita menggambar suatu gambar ya, bagian benda yang tidak terkena cahaya itu akan tampak gelap, anak-anak semuanya. Itu. Berikut soal nomor 5. Penggambaran objek benda yang memberikan kesan keseimbangan antar bagiannya, artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain, disebut A. Kesatuan, B. Irama, C. Komposisi, D. Keseimbangan. Ya, anak-anak semuanya, penggambaran objek benda yang memberikan keseimbangan, kesan keseimbangan antar bagiannya, itu artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Nah, keseimbangan ini disebut dengan prinsip keseimbangan dalam seni rupa, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 6. Gelap terang disebut dengan A. Shadow, B. Half tone, C. Perspektif, dan D. Siluet. Ya, anak-anak semuanya, dalam seni rupa untuk gelap terang itu disebut dengan siluet, anak-anak. Bisa kalian ingat-ingat
agar nanti ketika mengerjakan soal seperti ini kalian bisa mengerjakan bahwa gelap terang dalam seni rupa disebut dengan siluet. Kemudian soal nomor 7, anak-anak semuanya, Adi akan membuat gambar bentuk. Gambar yang baik adalah A. Mengutamakan pewarnaan, B. Berdasarkan pandangan mata, C. Mengutamakan imajinasi dan kreativitas, D. Mendekati kemiripan rupa objek yang digambar. Ya, anak-anak semuanya, di sini untuk gambar yang baik itu prinsipnya adalah berdasarkan pandangan mata, itu anak-anak semuanya. Baik, berikutnya untuk soal nomor 8. Bidang bulat dalam hukum perspektif akan digambar menjadi bentuk A. Silinder, B. Elips, C. Kubus, D. Setengah lingkaran. Ya, anak-anak semuanya, bidang bulat dalam hukum perspektif itu dalam seni rupa akan digambar menjadi bentuk elips, anak-anak ya, agak lonjong sedikit. Berikut soal nomor 9, anak-anak semuanya, untuk menggambar bentuk kubistik harus menguasai hukum A. Perspektif, B. Objektif, C. Anatomi, D. Gestur. Ya, anak-anak semuanya, untuk menggambar bentuk kubistik, ya berbentuk kotak itu kubistik ya, harus menguasai hukum perspektif, anak-anak semuanya. Berikut untuk soal nomor 10, anak-anak semuanya, penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata disebut A. Irama, B. Perspektif, C. Proporsi, D. Komposisi. Ya, anak-anak semuanya, penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata itu disebut dengan perspektif, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 11, anak-anak semuanya, gambar yang dibuat agar menimbulkan kesan seimbang, menyatu, dan berirama harus menerapkan prinsip A. Unity, B. Proporsi, C. Perspektif, D. Komposisi. Ya, anak-anak semuanya, prinsip gambar yang menimbulkan kesan seimbang, menyatu, dan berirama itu merupakan prinsip komposisi, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 12, cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa disebut menggambar. A. Ekspresi, B. Bentuk, C. Ilustrasi, D. Kartun. Ya, anak-anak semuanya, menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa itu disebut dengan menggambar bentuk. Iya, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 13. Teknik lukisan dengan kombinasi variasi ukuran dan warna titik adalah A. Abstrakisme, B. Pluralisme, C. Pointillisme, D. Subjektisme. Ya, anak-anak semuanya, teknik lukisan dengan kombinasi variasi ukuran dan warna titik itu adalah pointillisme, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 14. Suatu benda jika semakin jauh dari pandangan akan semakin A. Datar, B. Melengkung, C. Besar, D. Kecil. Ya, anak-anak semuanya, dalam prinsip menggambar, jika semakin jauh dari pandangan maka benda itu akan semakin kecil, anak-anak. Baik, berikutnya soal nomor 15. Supaya sebuah benda menghasilkan bayang-bayang yang baik, maka pengaturan sinar yang baik adalah A. Sinar tidak kuat dari semua arah, B. Sinar sangat kuat dari semua arah, C. Arah sinar dari kiri dan kanan sama kuat, D. Sinar dari salah satu arah harus lebih kuat. Ya, anak-anak semuanya,
Prinsip pengaturan sinar yang baik agar menghasilkan bayang-bayang yang baik itu adalah sinar dari salah satu arah harus lebih kuat. Berikut soal nomor 16, anak-anak semuanya. Unsur gambar yang berbentuk dengan cara menarik satu titik ke titik yang lain dinamakan A garis, B bidang, C bentuk, D tekstur. Ya, anak-anak semuanya, unsur gambar yang terbentuk dengan cara menarik satu titik ke titik yang lain itu dinamakan garis. Berikut soal nomor 17, anak-anak semuanya. Cara menyusun unsur-unsur yang membentuk karya seperti garis, warna, bidang, ruang, tekstur, dan gelap terang disebut A. Kesatuan, B. Irama, C. Komposisi, D. Keseimbangan. Ya, anak-anak semuanya, unsur-unsur yang membentuk karya seperti garis, warna, bidang, ruang, tekstur, dan gelap terang itu disebut dengan komposisi, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 18. Perbandingan bentuk satu dengan lainnya agar terlihat lebih padu dan enak dipandang disebut A. Tekstur irama, B. Keseimbangan, C. Komposisi, D. Proporsi. Ya, anak-anak semuanya, perbandingan bentuk satu dengan lainnya agar terlihat lebih padu dan enak dipandang disebut proporsi, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 19. Keseimbangan yang meletakkan unsur yang berbeda baik ukuran, bentuk maupun jarak disebut A. Keseimbangan jarak, B. Keseimbangan berbeda, C. Keseimbangan simetris, D. Keseimbangan asimetris. Keseimbangan yang meletakkan unsur-unsur yang berbeda baik ukuran, bentuk maupun jarak itu disebut dengan keseimbangan asimetris, anak-anak semuanya. Karena berbeda baik ukuran mau bentuk maupun jarak itu disebut keseimbangan asimetris. Berikut soal nomor 20, anak-anak semuanya. Menggambar bentuk yang tidak sesuai proporsi akan menjadi A. Menarik, B. Tidak menarik, C. Indah, D. Baik. Ya, anak-anak semuanya, menggambar bentuk yang tidak sesuai proporsi akan menjadi A. Menarik. Kira-kira apa ya? Apakah B. Tidak menarik atau C. Indah atau D. Baik? Ya, akan menjadi tidak menarik. Karena apa? Bentuknya tidak sesuai dengan proporsinya. Baik, anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal untuk mata pelajaran seni rupa pada kelas 4 bab 1. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.